Umumnya, orang menjadi sangat kaya karena membangun usaha atau bisnis. Sangat jarang ada orang yang menjadi sangat kaya karena menjadi pegawai atau bekerja di perusahaan orang lain. Karena kenyataan itu pula, kita pun sering mendengar ungkapan, kalau ingin kaya, jadilah pengusaha, jangan jadi pegawai. Faktanya, ada orang yang berhasil kaya raya karena menjadi pegawai. Steve Ballmer adalah salah satunya. Dia masuk dalam daftar orang-orang terkaya di dunia, dengan kekayaan mencapai 21,5 miliar dolar. Padahal dia seorang pegawai. Steve Ballmer tidak punya perusahaan atau membangun bisnis apapun. Dia bekerja sebagai pegawai di perusahaan Microsoft. Stephen Anthony Ballmer lahir pada 24 Maret 1956 di Detroit, Michigan, Amerika Serikat. Ia lulus dari Detroit Country Day School pada 1973. Kemudian mendaftar kuliah di Harvard University. Di Harvard itulah Steve Ballmer bertemu serta berkawan dengan Bill Gates, yang kelak membangun perusahaan Microsoft. Ketika Bill Gates mulai sibuk menciptakan Microsoft, Steve Ballmer banyak membantu dan ikut sibuk. Ketika Bill Gates drop out dari Harvard karena ingin fokus pada pekerjaannya, Steve Ballmer juga ikut drop out. Akhirnya, pada 1980, ketika Microsoft telah resmi berdiri, Steve Ballmer pun bergabung dengan perusahaan tersebut dan belakangan menggantikan Bill Gates sebagai CEO. Di Microsoft, Steve Ballmer terdaftar sebagai karyawan ke-30 dan termasuk karyawan terlama di Microsoft. Steve Ballmer pernah mengepalai berbagai divisi, termasuk Operating Systems Development, Operations, dan Sales and Support. Pada Juli 1998, ia dipromosikan menjadi Presiden Microsoft. Lalu, pada Januari 2000, Steve Ballmer resmi menjabat sebagai CEO Microsoft Corporation atas pengabdiannya terhadap Microsoft. Steve Ballmer pun mendapatkan program kebijakan opsi saham karyawan, yang menjadikan dia memiliki sejumlah saham di Microsoft. Berdasarkan data yang dirilis laman CDNet pada 2013, Steve Ballmer menerima gaji pokok dari Microsoft sebesar $682.500 per tahun, dengan bonus prestasi mencapai $1.365.000. Sehingga total gaji Steve Ballmer adalah $2.047.000, atau sekitar 18 miliar rupiah per tahun. Itu belum termasuk hasil yang ia peroleh dari saham, yang juga ia miliki di Microsoft karena menjadi pegawai di perusahaan tersebut. Steve Ballmer mundur dari jabatannya sebagai CEO Microsoft pada 4 Februari 2014. Setelah pensiun dari Microsoft, dia tidak berganti perusahaan atau membuka bisnis sendiri, melainkan menjadi pemilik klub basket Los Angeles Clippers. Dia membeli klub basket tersebut pada Agustus 2014 dengan harga $2 miliar. Itu merupakan harga termahal yang pernah dibayar untuk pembelian klub basket NBA. Sejak lama Steve Ballmer memang diketahui memiliki hobi dan minat dalam bola basket. Hobi basket Steve Ballmer terlihat dari rajinnya dia membeli tiket musiman Seattle Supersonics pada 1980. Ketika dia tahu Paul Allen temannya di perusahaan Microsoft membeli Portland Trail Blazers, Steve Ballmer jadi terpikir untuk membeli sebuah tim basket. Dalam kehidupan pribadi, Steve Ballmer menikah dengan Connie Sner, wanita yang ia kenal di perusahaan Microsoft, dan mereka dikaruniai 3 anak. Lalu apa saja hal yang bisa kita contoh dari Steve Ballmer? Mengingat dia adalah seorang karyawan dan bukan seorang pengusaha ataupun pemilik bisnis. Pertama, Steve Ballmer adalah orang paling bersemangat di Microsoft. Ballmer senang menjuluki dirinya sebagai cheerleader nomor 1 di Microsoft. Didukung dengan suaranya yang keras. Bahkan ketika Bill Gates masih memimpin, Steve Ballmer telah menjadi motivator yang hebat di Microsoft. Kehadirannya memberikan energi positif bagi semua karyawan Microsoft. Ballmer tidak segan berteriak dan melakukan gerakan-gerakan aneh untuk membuat karyawan dan bahkan pelanggan Microsoft menjadi bersemangat. Lalu untuk menyemangati developer masuk ke platform Windows 8, dia tidak segan berteriak membujuk kepada developernya. Tidak ada yang mengalahkan Steve Ballmer dalam hal semangat dan dedikasinya untuk perusahaan. Hal tersebut harus kita tiru. Kedua, jatuh itu adalah hal biasa, tapi bangkit itu lebih penting. Dalam kepemimpinan Steve Ballmer, Microsoft sempat meluncurkan OS baru yang sangat berantakan. Bukannya berhasil menggantikan Windows XP yang sukses besar di pasaran. Microsoft justru meluncurkan Windows Vista yang menjadi sasaran kritik banyak orang. Banyak hinaan diterima oleh Ballmer gara-gara Windows Vista ini. Apakah Ballmer dan Microsoft menyerah? Tidak.
Mereka berani mengakui bahwa Vista memang produk gagal, dan membuat Windows 7 serta Windows 8 sebagai gantinya. Kini gabungan dari Windows 7, Windows 8 dan Windows XP masih menjadi OS terbanyak yang dipakai sedunia. Pelajaran yang dapat kita petik adalah meskipun kita sempat membuat kesalahan besar, kita harus tetap bangkit dan membayar kesalahan tersebut dengan prestasi yang hebat. Ketiga, terkadang tidak mendengarkan orang lain itu juga penting. Dalam sejarah Microsoft, dan bahkan dunia teknologi, Steve Ballmer mungkin menjadi salah satu orang yang paling diremehkan. Apabila Bill Gates dan Steve Jobs terkenal sebagai visioner yang mengubah dunia, maka kritikus dan investor kebanyakan menganggap Ballmer hanya sebagai cheerleader dan tidak mempunyai kemampuan bisnis. Kenyataannya, Steve Ballmer mampu menaikkan penghasilan Microsoft hingga 3 kali lipat dan keuntungan sampai 2 kali lipat. Steve Ballmer adalah orang yang sangat humble. Beliau tidak mendengarkan kritikan negatif orang lain ke dirinya. Steve Ballmer hanya fokus bekerja untuk mengembangkan Microsoft yang sangat dicintainya. Keempat, mencintai Microsoft lebih dari apapun. Meskipun bukan pendiri Microsoft, Steve Ballmer sering dianggap sejajar dengan Bill Gates dan Paul Allen yang merupakan pendiri Microsoft. Ballmer sangat mencintai Microsoft. Dia menghabiskan hampir semua karir profesionalnya di Microsoft. Bahkan, dalam surat pengunduran dirinya, Ballmer menegaskan bahwa dia sangat mencintai Microsoft dan merasa berat untuk meninggalkannya. Dedikasi dan loyalitas kita terhadap perusahaan harus ditanamkan sejak awal. Dengan mencintai perusahaan, kita bisa mengembangkan perusahaan dengan lebih baik. Kesimpulannya, kita tidak harus memiliki bisnis atau perusahaan sendiri untuk sukses. Temukan pekerjaan atau perusahaan terbaik yang kamu inginkan, dan dedikasikan hidupmu di sana, serta jangan pernah lupa bahwa kalian pasti akan menemukan masalah di sana. Tapi ingatlah, setiap masalah ada solusinya. Intinya lakukanlah yang terbaik untuk mendapatkan yang terbaik. Dan jangan pernah lupa untuk menyisakan sebagian gaji yang didapatkan untuk investasi. Investasi adalah salah satu cara yang mudah untuk mendapatkan penghasilan walaupun kita tidak bekerja. Selalu lihat investasi sebagai keuntungan di masa depan, bukan hari ini atau 1 tahun yang akan datang.